setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada hari ini kita sangat bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kita masing-masing. Malam hari ini, kita kembali diberi kesempatan untuk membangun ibadah kontemporer secara online di GKJW Jember, yang akan dilayani oleh Ibu Guru Injil Reza Martaria. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya undang untuk bangkit berdiri, bersama-sama kita pujikan Allah bangkit soraklah.
Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Mari kita menghayati bahwa kehidupan kita itu harus seperti lilin yang mampu menerangi kegelapan. Dan pada saat ini biarlah hati kita juga senantiasa diterangi oleh pengharapan kepada Tuhan Allah. Marilah ibadah minggu pada saat ini kita kuduskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dialah Tuhan yang memelihara segenap ciptaannya, dan kiranya damai dan sejahtera beserta kami sekalian. Amin. Mazmur 25 ayatnya yang ke-10, ya demikian kesaksian firman-Nya. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Amin. Itu yang akan menjadi dasar kita untuk membangun peribadatan pada saat ini. Bapak, Ibu, Saudara, dipersilahkan untuk duduk. Kita harus benar-benar mengiyakan bahwa Allah lah yang telah mengenal kita sejak kita dalam kandungan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mengakuinya dengan kita melantunkan sebuah pujian bagi Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku. Sebiru sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah yang gersang
Mari kita berdoa. Kita meminta pengampunan dari Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari dalam masa menantikan kedatangan-Mu yang kedua ini, hati dan hidup kami sering tidak terarah kepadamu. Pengharapan kami sering menjadi lemah. Godaan dunia sering memikat hati kami. Keraguan-raguan, ketidaksabaran, dan keputusasaan sering menguasai diri kami. Pelanggaran dan ketidaksetiaan pun kami pilih sebagai jalan hidup kami. Kami tidak hidup dalam pertobatan dan kekudusan di hadapan-Mu. Mohon ampun ya Tuhan, mohon ampun. Kini kami sungguh menyadari segala dosa dan kesalahan kami. Dengan mengarahkan hati dan hidup kepadamu, kami memohon, kasihanilah kami yang lemah ini Tuhan, yang tidak mempunyai kemampuan yang teguh untuk tetap memegang janji setia. Seharusnya kami selalu bisa berbuat baik, tetapi ternyata kebaikan kami dimanfaatkan oleh dunia, direndahkan oleh dunia. Tetapi melalui doa ini Tuhan, kami dimampukan bahwa kebaikan yang kami lakukan adalah sesuatu hal yang tidak pernah sia-sia kami lakukan. Kiranya kebaikan yang kami lakukan pun tidak akan membuat kami menyesal kami melakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu. Layakkan kehidupan kami, mampukan setiap kami untuk menerima penebusan atas dosa dan kesalahan kami. Amin. Kita sudah berdoa, kita sudah dimampukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya bahwa doa itu bisa mengubah segala sesuatu. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya? Ya, doa mengubah segala sesuatu.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya persilahkan untuk bangkit berdiri. Mari kita menerima berita anugerah Tuhan yang terdapat dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai yang ke-15 yang demikian. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Amin. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya bagi kita untuk bersama-sama menghayati kebaikan Tuhan dalam Alkitab. Kita akan merenungi firman Tuhan yang terlebih dahulu akan dibacakan oleh salah satu anggota majelis jemaat. Dipersilahkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tibalah saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Roma 8, ayat 31 sampai dengan 39. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita siapkan hati kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa, kebaikan-Mu senantiasa menyertai dalam kehidupan kami. Kami bersyukur saat ini kami boleh beribadah meskipun secara online. Bapa Surgawi, saat ini kami akan menerima pewartaan firman-Mu. Kami hendak membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami untuk dapat mengerti kehendak-Mu. Terlebih mampukan kami untuk dapat melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Ibu Guru Injil Resa Martaria yang akan menjabarkan firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati. Inilah doa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Roma 8 ayat 31 sampai dengan 39 demikian. Keyakinan iman. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan
terlebih bagi mereka yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan memuji, "Kusiapkan hatiku, Tuhan." Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Kau selalu sertaku, Kau selalu sertaku. Hal itu yang akan menjadi kekuatan kita untuk menggumuli kesaksian firman Tuhan pada saat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, pada saat ini izinkan saya untuk bercerita tentang kisah seorang filsuf terkenal di Yunani kuno, yaitu Sokrates, di mana dia dengan ajarannya triple filter test, dia bisa membuat orang yang mau berkata buruk tentang sesuatu bisa benar-benar menjadi seseorang yang lebih baik. Kisahnya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi ada seorang kenalan dari filsuf tersebut mendatangi Sokrates dan berkata, "Hai Sokrates, aku ingin mengatakan sesuatu kepadamu mengenai temanmu itu loh." Lalu Sokrates ini menjawab seperti ini, "Sebelum kita bicara tentang teman saya kira bagus kalau kita mengambil waktu beberapa saat dan menyaring apa yang Anda katakan." Dan saya menyebutnya ini sebagai triple filter test. "Baiklah, apa yang ingin kau tanyakan kepadaku?" jawab kenalannya tersebut. Sokrates menjawab seperti ini, "Filter pertama adalah kebenaran. Apakah Anda yakin sepenuhnya bahwa yang Anda katakan itu kepada saya adalah benar?" Lalu kenalannya menjawab, "Sebenarnya saya hanya mendengar tentang itu." Lalu Sokrates juga menjawab lagi, "Baiklah, jadi Anda tidak yakin bila itu benar. Sekarang saya berikan filter yang kedua, yaitu kebaikan. Apakah yang akan Anda katakan tentang teman saya itu adalah hal yang baik?" Orang itu menjawab, "Tidak, malah sebaliknya." Sokrates menjawab, "Baik." Lalu filter ketiga adalah kegunaan. Apakah yang Anda katakan pada saya tentang teman saya itu berguna bagi saya? Lalu orang itu menjawab, tidak sama sekali. Jadi Sokrates menyimpulkan begini,
Bila Anda ingin mengatakan sesuatu yang belum tentu benar dan itu hal buruk dan bahkan tidak berguna, mengapa Anda harus mengatakan kepada saya? Nah, maka dari itu hal itulah yang membuat Sokrates menjadi filsuf yang sangat terhormat, filsuf yang sangat besar. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita juga tidaknya saat kita ingin mengatakan hal yang buruk tentang seseorang, tentang sesuatu, kita memakai triple filter test ini. Apakah ada unsur kebenarannya? Apakah ada unsur kebaikannya? Apakah ada unsur kegunaannya? Supaya apa? Supaya kita sebagai pengikut Kristus tentunya tidak melakukan hal yang seperti ini. Tidak melakukan sesuatu yang pada akhirnya tidak mencerminkan kita sebagai pengikut Kristus. Kembali kepada bacaan kita pada Roma 8 tadi. Bagaimana jika panjenengan membaca dari pasal 8 awal ayat pertama, Paulus pun juga menyatakan bahwa kuasa Roh Kudus itu sudah ada di dalam kita sebagai anak-anaknya, sudah benar-benar mendarat di diri kita, tinggal diam di dalam diri kita. Nah, tinggal kita bagaimana kita mengatur tingkah laku kita, mengatur tutur kata kita. Karena kita sudah disertai oleh Roh Kudus, maka kita tidak bisa hidup seakan-akan kita tak punya Roh Kudus. Jadi kita nggak bisa seakan-akan hidup kita kayak seperti nggak pernah disertai oleh Tuhan. Nah, seperti kita sebagai orang yang beriman, yang taat ke gereja, ya malu dong Bapak Ibu kalau kita ternyata hidup dalam situasi yang tidak mencerminkan bahwa kita adalah orang yang rajin beribadah, orang yang rajin berdoa, orang yang sangat benar-benar aktif dalam pelayanan, tetapi ternyata saat kita melakukan sesuatu di luar kapasitas kita, di luar gereja, kita melakukan sesuatu yang buruk, tentunya kita harus malu pada diri kita. Maka dari itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pengikut Kristus ini adalah pengikut yang spesial. Karena gimana? Kita harus rela menerima segala sesuatu yang buruk di diri kita, tapi kita nggak boleh bagi ya hal yang buruk itu, nggak boleh. Nggak bisa. Bagaimana hal yang buruk yang kita terima itu bisa kita olah. Ya mungkin dengan bantuan triple filter test ini bisa membantu panjenengan. Bagaimana hal yang buruk yang masuk di dalam diri kita ini saat kita sampaikan kepada yang lain itu menjadi sebuah kebaikan, menjadi sebuah berkat, bukan menjadi sebuah omongan buruk lagi. Itu bagaimana kita membuat bahwa ternyata kehidupan kita ini sudah sangat luar biasa. Kehidupan kita ini sudah dipenuhi oleh Roh, maka dari itu kita juga harus mempunyai keyakinan iman yang luar biasa. Percayalah bahwa setiap kita sudah dilindungi. Percayalah setiap kita bahwa kita sudah dimampukan untuk menjadi berkat bagi yang lain. Kau selalu sertaku. Itu pengakuan kita, Bapak Ibu, bukan hanya pengakuan yang sekedar kau selalu sertaku, amin, selesai, tidak. Tetapi bagaimana kita mengakui bahwa Tuhan kita sudah ada dalam diri kita. Karena saat kita menghadapi pergumulan, kita menghadapi tantangan hidup, kita diingatkan akan panggilan iman kita kepada Tuhan untuk menjadi sama dengan Kristus. Bagaimana Kristus itu yang bisa mengolah segala keburukan yang diterima bisa menjadi sebuah kebaikan. Susah memang, iya. Saya rasa nggak ada temennya. Loh, Tuhan sudah beserta kita loh. Roh Kudus sudah ada dalam diri kita. Mengapa kita merasa sendirian saat kita berbuat baik? Mengapa kita harus malu berbuat baik? Justru harusnya kita malu Bapak Ibu Saudara jika kita tidak mau melakukan kebaikan karena gengsi. Nah, dari sinilah kita bisa memahami bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Roh Kudus akan bekerja menuntun kita untuk mengubah hidup kita serupa dengan Kristus. Jadi kita nanti dalam waktu dekat-dekat ini, dalam 2 minggu ke depan, kita akan menerima perjamuan kudus. Bagaimana perjamuan kudus itu juga memantapkan hati kita untuk menerima kebaikan Tuhan, untuk menerima karya penyelamatannya dan bisa melakukan lagi, melanjutkan lagi karya penyelamatan itu pada yang lain.
Jadi perjamuan kudus, apalagi yang kita hayati adalah perjamuan kudus pembangunan GKJW, bukan hanya sekedar kita menerima roti dan anggur lalu diam, tidak. Tetapi bagaimana kita menghidupkan semangat pembangunan GKJW ini. Bukan hanya sekedar bangunan gereja yang kita permegah, tetapi bagaimana hati kita juga dipermegah. Menjadi kokoh, tangguh, semangat. Itulah pembangunan yang sebenarnya dilakukan oleh Tuhan dalam diri kita. Pembangunan yang benar-benar diinginkan luar biasa oleh Tuhan untuk kita semua. Maka dari itu Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Kau selalu sertaku. Saya mengambil judul ini dari sebuah lagu Bapa Surgawi. Kita akan bersama-sama menyanyikannya. Pasti Bapak Ibu familiar dengan lagu ini termasuk lagu lama. Mari kita pujikan. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, ajarku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Sepenggal lagu ini loh menjadi kekuatan bagi kita bahwa ternyata Bapa Surgawi yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu merencanakan yang terbaik bagi kita. Rancangannya bukan rancangan kecelakaan. Nah, bagaimana kita pada saat ini bisa meresponnya dengan panggilan yang kudus dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-9. Yang dipanggil, kita yang dipanggil harus hidup dalam panggilan itu, yakni hidup dalam bimbingan roh dan bukan lagi mengikuti daging. Bagaimana kita mempunyai panggilan yang diharapkan, yaitu setidaknya saya rangkum menjadi 2 panggilan, yaitu panggilan lahiriah dan panggilan batiniah. Panggilan lahiriah ini adalah panggilan yang mendorong manusia untuk mengakui Kristus. Kalau panggilan batiniah, yakni mendorong manusia memiliki Kristus. Jadi panggilan batiniah ini lebih bisa membuat kita sangat-sangat bersyukur. Panggilan lahiriah karena hanya sekedar mengekang orang untuk berbuat dosa, untuk tidak berbuat dosa. Tetapi panggilan batiniah akan mengubah seseorang menjadi sama dengan Kristus. Jangan takut menjadi sama dengan Kristus karena Dia selalu beserta kita. Cintailah Kristus. Cintailah kehadirannya. Banggalah mempunyai Kristus, bukan malu. Apalagi pada saat ini kita dimampukan untuk bisa menjadi seseorang yang sudah memberikan kebaikan pada yang lain. Banggalah. Identitas di KTP panjenengan Kristen. Banggalah, jangan ngerasa minder, tidak. Kristus sudah ada beserta panjenengan semua. Selamat menghayati kebaikannya, terus menerus tanpa henti. Selalu bersyukur setiap harinya tanpa henti, karena Dia selalu beserta kita. Amin. Saat teduh untuk kita.
Bapak, Ibu, Saudara sekalian, begitu dahsyatnya Tuhan kita yang menjanjikan janji yang pasti, yang benar-benar memberikan kehidupan kekal kepada kita kalau kita mau mengikut Dia. Dengarkanlah suara Tuhan, dengarkanlah suara Nafiri. Dengarkanlah suara Nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara Nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panggilnya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Dengarkanlah suara Nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah-Nya. Dengarkanlah suara Nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panggilnya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Dialah Tuhan, Dialah Raja. Tiba saatnya bagi kita untuk bersama-sama memperbaharui iman pengakuan kita yang akan dipandu oleh salah satu anggota majelis jemaat. Dipersilahkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kami undang bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, disilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita masuk di dalam doa. Mari kita menyadari bahwa kehidupan kita ini tidak boleh lepas dari doa, karena itulah nafas iman kita. Mari kita berdoa. Kebaikan-Mu Tuhan telah kami rasakan. Kami sangat bersyukur bahwa kami memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang tak pernah memberikan janji cuma-cuma kepada kami, Allah yang selalu memberikan kebaikan, janji yang pasti kepada kami. Pada saat ini Tuhan, terima kasih telah mengutus Roh Kudus-Mu untuk berbisik kepada setiap hati kami agar kami bisa mengikuti ibadah pada saat ini. Tuhan, berkati setiap kami yang bersama-sama mendengar, memuji, dan menyembah nama-Mu. Tuhan, dengarkan apa yang menjadi keluh kesah kami, apa yang menjadi permohonan kami, apa yang menjadi wujud syukur kami kepadamu. Bagi kami yang sakit, Tuhan berkati setiap kami melalui makanan, obat-obatan, kasih sayang keluarga, bantuan para medis, kami serahkan kepada Tuhan. Agar sakit yang kami rasakan ini bisa Engkau angkat, Engkau gantikan dengan pemulihan yang luar biasa. Bagi kami yang merasakan kehilangan ya Tuhan, Tuhan, isilah kekosongan hati kami. Kami percaya bahwa Tuhan selalu mempunyai berjuta cara untuk selalu bisa meraih hati kami. Kiranya segala ajaran-Mu memampukan setiap kami Tuhan, agar kami tidak merasakan kekosongan lagi, agar kami tidak merasakan kehilangan lagi, tetapi kami merasakan sukacita, karena Tuhan beserta dalam kehidupan kami. Bagi kami ya Tuhan, yang merasakan pergumulan kehidupan kami, di mana mungkin kami masih tidak bisa melayakkan kehidupan kami melalui segala usaha yang kami lakukan, Tuhan, berikan kepada kami kemampuan untuk selalu bersyukur apa yang kami terima. Berikan kepada kami kemampuan untuk selalu bisa menjalani apa yang menjadi kerja keras kami. Berikan kepada kami hati yang penuh syukur untuk selalu melihat bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Bagi kami yang pada saat ini, terkhusus anak-anak-Mu ya Tuhan, yang masih merasakan pendidikannya, yang melaksanakan pendidikannya secara online, Tuhan berkati proses mereka dalam belajar mereka yang walaupun mungkin tidak sempurna, tidak seperti biasanya, kami percayakan kepadamu Tuhan. Sebagai orang tua, kiranya Tuhan berkati mereka agar orang tua yang telah Engkau percaya untuk merawat anak-anak ini bisa menjadi orang tua yang luar biasa, yang selalu menjadi damai bagi anak-anak kami. Bagi setiap pelayanan yang kami lakukan ya Tuhan, baik di dalam gereja maupun di luar gereja, masyarakat ataupun di dalam pekerjaan kami, Tuhan berkati Tuhan. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kami, Tuhan yang akan selalu menyertai. Berkati kami ya Tuhan, berkati kami. Pada saat ini pun kami juga menyerahkan keberadaan gereja-Mu ya Tuhan, GKJW Jemaat Jember, yang masih berjuang untuk bisa menggapai iman kami semua. Engkau berkati rencana kami Tuhan, untuk bisa membuka gereja-Mu, gedung gereja-Mu pada saat ini. Berkati ya Tuhan agar segala kasus
positif corona bisa lebih menurun lagi ya Tuhan. Itu keinginan kami karena kami merasakan ketakutan yang luar biasa. Tetapi kami percaya Allah yang akan selalu menenangkan hati kami. Bagi setiap pihak-pihak yang juga ambil bagian dalam pelayanan, Tuhan berkati mereka semuanya. Mereka sudah mencintai-Mu Tuhan. Karena mereka selalu belajar, Tuhan sudah mencintai mereka terlebih dahulu. Bangsa dan negara kami serahkan Tuhan. Banyak sekali peristiwa yang mendukakan hati kami, tapi kami percaya Tuhan tak pernah lepas tangan. Tuhan tetap merangkul bangsa dan negara kami. Tuhan selalu berbisik kepada pemimpin-pemimpin yang telah kami pilih untuk bisa melakukan yang terbaik. Dan kiranya kami sebagai warga juga bisa melakukan setiap anjuran yang disarankan oleh pemerintah Tuhan. Pada saat ini kami akan mengakhiri ibadah pada saat ini. Kiranya Tuhan sertai setiap kami, mampukan setiap kami agar kami bisa menjadi pengikut Kristus yang luar biasa, yang bisa Engkau andalkan. Dan doa kami pada saat ini akan kami tutup Tuhan dengan doa Bapa kami, seperti yang Yesus ajarkan kepada kami, akan kami lakukan pada saat ini. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan kita, ungkapan syukur kita yang akan dipandu oleh salah satu anggota majelis jemaat. Dipersilakan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita akan bersama-sama menyatakan syukur dengan mengumpulkan persembahan yang telah kita persiapkan. Dan sebagai dasar persembahan kita akan bersama membaca firman Tuhan dari kitab Kolose pasal 3 ayat ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Untuk mengiringi persembahan ini, kita akan memuji Tuhan dari lagu rohani Jawa, Sakjeke Aku Nderek Gusti.
Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Bapa di sorga, pada hari ini kami mengucap syukur atas berkat yang Engkau limpahkan kepada kami pribadi lepas pribadi. Sebagai ucapan rasa syukur kami boleh mempersembahkan sebagian berkat dari Engkau Tuhan. Berkatilah persembahan kami, sehingga menjadi dupa-dupa harum untuk kemuliaan Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang mengelola persembahan, kiranya Tuhan berikan roh hikmat kebijaksanaan. Demikianlah doa syukur serta permohonan dan pengharapan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dipersilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita mengarahkan hidup kita kepada Tuhan, mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita berjanji menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, karena Dia sudah beserta kita sampai akhir hidupku.
terimalah berkat melalui hamba-Nya. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman, supaya kita semua dengan kekuatan Roh Kudus berlimpah-limpah dalam pengharapan dimulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Havenu Shalom. Ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera. Havenu Shalom Aleichem, Havenu Shalom Aleichem, Havenu Shalom Aleichem, Havenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Bapak, Ibu, Saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih dengan setia menyaksikan ibadah ini sampai berakhir. Terima kasih untuk selalu menjadi pengikut Kristus yang setia. Terima kasih untuk selalu menjadi sosok yang luar biasa dalam kehidupan. Kiranya Tuhan berkati kita semua dan bisa bertemu dengan keadaan yang lebih baik lagi dengan semangat yang luar biasa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.